Nah, jadi yang namanya Yusuf Gapi Farm itu ya tidak langsung besar seperti yang dilihat orang ya. Dulu juga dimulai dari hal yang paling kecil. Ada teman kita yang bisa kuliah dari hasil gapinya, ada teman juga yang bisa biayain sekolah sampai lulus SMA juga dari gapi ya Pak ya, seperti itu. Apa yang menyebabkan kegagalan? Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semua bahwa pada waktu itu saya belanja banyak ikan gapi, tetapi saya sendiri belum dibekali ilmu tentang berbagai penyakit ikan gapi beserta obatnya. Sehingga pada suatu ketika ikan gapi yang saya pelihara di farm kecil-kecilan saya itu pernah habis, Mas. Itu karena terserang coronanya gapi. Oke teman-teman, kita akan lihat langsung saksi sejarah perjalanan Pak Yusuf mengawali budidaya ikan gapi. Ayo kita lihat bagaimana kondisinya waktu Pak Yusuf mengawali. Di rumah Pak Yusuf, nanti kita akan menuju farmnya. Nah ini tempat Pak Yusuf dulu mengawalinya. Dulu pertama kali yang dipakai tank yang mana, Pak Yusuf? Dulu kita di sini itu mengawali farm kita yang kecil ini dari ini tank-tank yang di atas nih. Jadi memang dari awal sudah pakai tank ya Pak ya? Tapi yang dan juga styrofoam seperti ini. Oh sama styrofoam teman-teman. Jadi tank sama styrofoam seperti di bawah ini. Nah jadi yang namanya Yusuf Gapi Farm itu ya tidak langsung besar seperti yang dilihat orang ya. Dulu juga dimulai dari hal yang paling kecil. Iya. Nah, jadi dulu kira-kira ya sekitar 12 tank dan ada box styrofoam untuk proses pembesaran. Nah, kemudian dari hasil penjualan, jadi kita pada waktu breeding ikan gapi itu di bulan ke-6 sudah mulai jualan. Nah, terus kemudian hasil penjualan itu tidak kemudian kita pakai untuk kebutuhan rumah tangga semua, enggak. Jadi ada sebagian yang kita tabung, jadi kita buat nambah aset. Betul. Jadi dari ikan gapi sebagian kita kembalikan ke ikan gapi. Jadi hasil tabungan kita belikan tank lagi, kita belikan rak, kita belikan jenis yang baru, sehingga akhirnya farm kita tumbuh ya sedikit demi sedikit ya. Nah kemudian dari sini karena tempatnya sudah nggak cukup dulu, pernah ngambil di belakang. Oh, ngambil di ruang belakang. Bahkan kamarnya anak saya dipakai. Sampai kamar anaknya Pak Yusuf dipakai teman-teman. Nah, ruang depan. Ruang tamu juga penuh. Ruang tamu pun sempat dimanfaatkan teman-teman. Nah, teman-teman mungkin tidak asing dengan tangga ini Pak Yusuf. Tangga ini Pak Yusuf. Kalau nggak salah dulu tempat ngebrolnya di sekitar tangga ini Pak Yusuf. Ngebrolnya ini. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman tetap semangat bahwa dengan Pak Yusuf itu mengawali dengan segala yang bisa dimanfaatkan di rumah, tangga pun dimanfaatkan. Nah selain lokasi di sini, di mana lagi Pak tempat jenengan dulu mengawalinya Pak? Nah dulu kita juga mencoba untuk budidaya outdoor itu di atas. Oh ya di atas, iya. Ayo teman-teman kita mau ke atas. Ini baru kita ini dapat kesempatan buat ini teman-teman. Melihat saksi sejarah dari perjalanan Pak Yusuf. Nah, teman-teman, ini lokasinya di sini. Dulu bekas farm kita yang lokasi outdoor di atas rumah. Ini bekas farmnya Pak Yusuf dulu waktu yang di outdoor. Nah, ini teman-teman, ini filter-filternya. Bekas bokolkas ini masih ada beberapa, jadi saksi bisu ini di sini. Gantung bokolkas. Gantung bokolkas. Sekarang Pak Yusuf pakai sistem teman-teman. Sekarang nggak pegel lagi nyiput. Jadi karena kita sudah mulai main ikan kualitas, tentu kita harus main indoor ya, menggunakan akuarium. Jadi untuk bokolkas ini kita pensiunkan. Nah, mungkin kalau pemandangan seperti ini bagi teman-teman yang sudah subscribe channelnya Pak Yusuf pasti tidak asing. Nah, tapi ternyata di sini pemandangannya luar biasa indah, teman-teman. Nah, di bawah masih ada kelihatan sawah-sawahnya. Nah, inilah bekas-bekas perjuangan Pak Yusuf waktu mengawali budidaya ikan gapi. Nah, sekarang
jadi role modelnya anak-anak muda penghobi gapi ini. Terus ini Pak Yusuf, kemudian Pak Yusuf berevolusi dari box beberapa tank, kemudian terus bikin farm yang akan kita kunjungi nanti, bikin farm. Nah, itu proses evolusi itu menurut jenengan itu batasannya seperti apa Pak? Sekarang kan jenengan pakai sistem. Kapan kita saat membuat farm dan kapan saat kita harus memakai sistem Pak? Ya, jadi gini, pada waktu kita membuat farm itu tidak harus kemudian menggunakan sistem, itu enggak. Jadi sistem itu kita gunakan pada waktu kita sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan operasional di akuarium tersebut secara manual. Jadi kalau misalkan kita nggak kerja nih di luar, kita hanya full untuk ikan. Kalau kita sehari-hari bisa meminit ikan tersebut tanpa sistem, kenapa harus pakai sistem? Tetapi untuk seperti saya kan kerja juga sebagai guru, sehingga waktu kita untuk di farm itu sangat terbatas, sehingga sistem itu sangat penting. Jadi untuk mendukung supaya efisiensi waktu pada waktu kita bekerja di farm. Jadi teman-teman tetap step by step ya Pak Yusuf ya. Iya betul. Jadi manfaatkan dulu apa yang ada, tapi jelas acuannya jelas, terus kemudian meningkat step by step. Ya, ada satu hal yang saya tambahkan tentang sistem akuarium ya. Jadi gini, bahwa apabila kita sudah memiliki kerak dengan sistem, itu bukan berarti bermalas-malasan. Jaminan bahwa ikan kita itu akan sehat dan kemudian tumbuh dengan baik. Jadi masih tergantung juga dengan perawatan kita. Jadi sistem itu hanya untuk mempermudah pekerjaan kita pada waktu melakukan operasional di farm. Tetapi bukan jaminan bahwa ikan kita akan selalu sehat. Buktinya sebelum saya memiliki sistem dengan manual pun ikan kita juga bisa bagus-bagus dan sehat-sehat. Hanya cukup berat nyifonnya. Tenaga sama waktu ya Pak ya. Kalau dulu Pak Yusuf itu sibuk nyipon, sekarang sibuk TikTok teman-teman. Terus ini pertanyaan selingan Pak. Pak Yusuf kan ini bekerja sebagai guru Pak, tapi juga sebagai YouTuber ikan gapi. Mungkin banyak dari kita yang sudah diracuni Pak Yusuf. Nah, bagaimana? Apakah ada siswa-siswa jenengan yang kemudian mengikuti jejak bapak gurunya untuk jadi penghobi ikan gapi Pak? Nah, bahwa untuk setiap kesempatan ya di kelas saya selalu menyisipkan tentang wirausaha. Betapa pentingnya anak itu memiliki kemampuan wirausaha supaya nantinya tidak harus ikut orang, kerja ikut orang. Jadi kalau bisa melakukan usaha sendiri di rumah, kenapa nggak bisa? Nah, salah satunya adalah kita bisa melakukan budidaya ikan hias. Saya nggak langsung memberi mereka racun gapi, hanya semangat kewirausahaannya ya Pak. Betul sekali. Nah, nanti kalau mereka mulai tertarik ya kita racuni juga dengan ikan gapi. Dan bahkan ya ada beberapa siswa yang apa ya, termasuk istilahnya paling nakal di kelas. Yaitu saya deketi. Kemudian kalau kita deketi, kita main ke rumahnya. Nah, kemudian kita lihat ini kira-kira anaknya ini ada bakat jadi breeder ikan gapi enggak? Nah, ternyata saya lihat ada juga siswa yang ternyata suka ikan juga. Kemudian kita ternyata bakatnya nyipon ya Pak. Terus kemudian kita deketin, kemudian kita kasih indukan ikan gapi untuk di breeding, dan ternyata dia suka sekali. Dan bahkan kemudian karena dia sudah asik breeding ikan gapi, jadi nggak nakal lagi di kelas. Nggak sempat nakal karena sibuk sipon. Nggak sibuk nerima order. Positif. Positif ya. Ini luar biasa, ini menginspirasi. Dan teman-teman dari berbagai cerita juga, salah satu juga sudah disinggung di channelnya Pak Yusuf. Ada teman kita yang bisa kuliah dari hasil gapinya, ada teman juga yang bisa biayain sekolah sampai lulus SMA juga dari gapi ya Pak ya, seperti itu. Seperti Mas Anglas itu juga biaya kemarin ceritanya juga seperti itu Pak ya, biayanya justru dia bisa
bisa mandiri. Bahkan Termasuk kamerawannya ini, Pak. Ini kameranya dari kami, Pak. Iya, Pak. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ke depan channelnya Pak Yusuf juga terus berkembang dan terus menebar racun-racun positif kewirausahaan, bukan hanya di Gapi dan mungkin dengan jenis wirausaha yang lain ya Pak ya. Amin. Jos. Salam ngobrol. Oke, sobat-sobat Gupi Holik, hari ini kita punya kesempatan yang sangat spesial. Nah, siapa yang nggak kenal dengan beliau? Penghobi, juga pebisnis, YouTuber, juga pegawai negeri yang sukses membudidaya gapi. Nanti kita akan kita kupas tuntas di Yusuf Gapi Farm. Oke teman-teman, ini kita sudah berjumpa dengan beliau Bapak Yusuf dari Solo. Salam ngebrol. Oke teman-teman, ketika kita mendengar salam ngebrol, pasti di benak kita langsung keingat dengan gupi-gupinya Pak Yusuf. Oke, gimana kabarnya Pak Yusuf? Sehat-sehat Pak Yusuf? Baik, Mas. Oke. Gimana Pak, setelah pandemi kemarin kan permintaan gupi kan sangat meningkat drastis. Ini kita sudah masa new normal. Nah, gimana Pak untuk permintaan gapi, apakah masih sebesar kemarin waktu awal-awal pandemi atau justru malah semakin meningkat Pak? Ya, jadi gini Mas, bahwa ikan gapi itu pasarannya itu memang bagus dari dulu sejak pandemi. Nah, jadi pada waktu pandemi itu meningkat, bahkan untuk new normal ini juga nggak masalah, pemasaran tetap baik karena ikan gapi itu melonjak itu bukan karena pandemi, memang dari dulu itu ikan gapi pasarannya sudah memiliki pasaran yang bagus ya di masyarakat. Ya. Jadi gini teman-teman. Kalau kemarin melonjaknya permintaan gupi itu karena pandemi, sekarang meningkatnya gupi itu karena racunnya Pak Yusuf. Jadi bahasa racun itu teman-teman dalam penghobi istilahnya pengaruh baik. Bagaimana kita mencintai ikan-ikan gapi. Nah, ternyata setelah new normal ini permintaan gapi semakin naik. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam dengan Pak Yusuf mengenai perjalanan beliau. Nah, pertanyaan pertama Pak Yusuf. Apa yang membuat Pak Yusuf itu tertarik dengan budidaya gapi? Nah, dulu di awal sebelum kita budidaya ikan gapi sudah mencoba beberapa hewan yang kita tangkarkan. Ya, ada beberapa jenis burung, kemudian bahkan sampai anjing hias juga. Tapi ternyata pasarannya itu semakin lama justru semakin menurun ya, sehingga akhirnya kita tanpa sengaja itu menemukan postingan ikan gapi di internet dan kemudian kita mulai tertarik dan belajar. Dan ternyata semakin kita mempelajari ikan gapi, maka ketertarikan itu semakin besar dan akhirnya kita pun mencoba. Dan alhamdulillah ya kita ternyata sangat bersyukur karena dengan mengenal ikan gapi maka jalan rezeki kita ternyata dilancarkan Mas. Jadi dulu diracuni sama medsos ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Ini Pak, bagaimanapun juga Pak Yusuf dulu kan ketika mengawali itu kan dari medsos ya Pak ya? Yeah. Dari medsos artinya mungkin belum punya basic atau pengetahuan untuk budidaya gapi seperti sekarang. Nah, bagaimana awal jenengan mengawali untuk budidaya gapi, Pak? Nah, saat itu kita belum ada acuan ya, karena belum ada YouTuber yang membahas tentang ikan gapi ya. Kemudian di literatur juga sangat terbatas. Nah, kemudian kita waktu itu hanya meraba-raba, Mas. Ya, jadi kita mulai mencoba beli online,
kemudian kita coba budidayakan, ya ternyata di awal-awal itu ada banyak kegagalan. Oh iya ya. Ya, tapi ya, catat teman-teman. Artinya yang besar pun pernah mengalami kegagalan. Jadi kalau teman-teman gagal sekali, jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Betul. Terus Pak. Nah, apa yang menyebabkan kegagalan? Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semua bahwa pada waktu itu saya belanja banyak ikan gapi, tetapi saya sendiri belum dibekali ilmu tentang berbagai penyakit ikan gapi beserta obatnya. Sehingga pada suatu ketika ikan gapi yang saya pelihara di farm kecil-kecilan saya itu pernah habis, Mas. Itu karena terserang coronanya gapi, yaitu finrod. Dan bahkan habis. Nah, tapi waktu itu tidak membuat saya kemudian putus asa, wah wes angel tenan iki budidaya ikan gapi, enggak ya, tapi kita terus belajar dan mencari solusi. Apapun yang kita temukan permasalahannya pasti kan ada jalan keluar bila kita berusaha. Nah, sedikit demi sedikit kita belajar, kemudian kita menemukan berbagai macam obat untuk berbagai penyakit ikan gapi juga, sehingga akhirnya kita kalau ada ikan gapi yang sakit itu sudah nggak bingung lagi karena sudah tahu penanganannya. Gitu ya Mas. Oke, jadi teman-teman itu tadi saran dari Pak Yusuf. Beliau dulu pernah mengawali kegagalan di awal. Jadi ketika teman-teman nanti mengalami kendala, jangan putus asa, tapi cari solusi. Artinya persiapkan dari dini bahan-bahan atau referensi-referensi terkait budidaya gapi. Apalagi sekarang sudah banyak acuan dari YouTube, dari Instagram atau dari medsos yang lain dan juga komunitas-komunitas gapi. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu. Sehingga akhirnya kita mencari ukuran yang ideal itu berapa sih untuk breeding ikan gapi. Nah, seperti itu. Melihara ikan gapi karena ingin mendapatkan hasil materi, nanti biasanya akan cepat pensiun dini. Karena kan apa? Kalau ada kendala sedikit, kemudian akan segera putus asa. Tapi kalau kamu hobi, karena suka dan sayang dengan ikan gapi, apapun kendalanya, pasti akan kamu cari